Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Salam saudaraku, dimanapun kita pada saat ini, kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Meskipun cuaca pada hari ini hujan, tapi hati kita tetap bersyukur dan percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini ialah sukacita, kasih karunia Tuhan tetap menyertai dan memelihara kami. Berikan kami hikmat untuk boleh memahami firman-Mu, sehingga kami tetap percaya dan yakin Tuhan tetap hadir dan menyertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yoel 2 ayat 32. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di saat ada masalah baik dalam pelayanan, pekerjaan, ataupun sakit penyakit dan lain sebagainya? Bagaimana respon kita? Tentu tidak jarang respon kita kepanikan. Kita mencari solusi apa yang harus kita lakukan segera. Misalnya ketika ekonomi kita sulit, yang kita lakukan mencari koneksi. Ketika keluarga kita retak, yang kita lakukan mencari pembenaran. Di saat pelayanan kita lelah, yang kita cari pelarian. Dan atau tidak, jarang juga orang ingin sekali diberkati, dilindungi, dan diselamatkan, tetapi tidak mau hidup dalam relasi dengan Tuhan. Tak jarang kita beranggapan bahwa keselamatan merupakan jaminan otomatis, tradisi keluarga, dan identitas agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bahkan kita lebih percaya strategi daripada doa. Timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita masih menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama atau terakhir dalam kehidupan kita?
Untuk itu saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan terkait dengan berseru dan dipanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Yoel 2 ini merupakan pernyataan janji dari Tuhan di tengah ancaman serangan belalang yang dahsyat bagi bangsa Yehuda. Yoel tidak melihat bencana ini hanya sebagai peristiwa alam, tapi ia menyebut sebagai bagian dari hari Tuhan, hari intervensi Allah. Allah berbicara melalui krisis, di mana bencana ini bukan sekedar musibah tetapi panggilan pertobatan. Bila kita baca dalam Yoel 2 ayat 12, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan ingin lewat bencana kita mengingat dan kembali kepada Tuhan. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Artinya tidak semua binasa. Ada jalan keluar dan ada pelepasan. Jadi firman Tuhan ini berseru di tengah ladang yang hancur dan hati yang takut, khawatir. Di saat itu Tuhan berkata, berserulah dan engkau akan diselamatkan. Berseru bukan sebutan, tapi metonimia. Berseru bukan hanya sebutan. Artinya panggilan bukan sekedar sebutan, tetapi lahir dari hati yang tulus menghadap Tuhan. Seperti halnya seruan Yesus di kayu salib, bila kita membaca dalam Matius 27 ayat 46, seruan Yesus merupakan seruan penderitaan. Eli, Eli lama sabachthani. Yesus mengajarkan kita seperti yang dikatakan Yoel, di dalam kesesakan tetap membangun relasi dengan Tuhan. Dalam Yoel, manusia berseru agar Allah hadir untuk menyelamatkan. Tetapi dalam Injil, Yesus berseru untuk menanggung hukuman. Artinya, kita bisa berseru dan diselamatkan karena Yesus sudah lebih dulu berseru dalam penderitaannya. Jadi saudaraku, yang menjadi aplikasi bagi firman Tuhan kita pada hari ini, jangan takut berseru, karena sebelum kita berseru sudah ada satu seruan di Golgota yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Dan karena ia berseru, kita tidak akan pernah berseru sendirian, meskipun kita ada di tengah-tengah bencana atau tantangan hidup yang tak ada ujungnya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang berfirman melalui nabi-Mu dalam kitab Yoel, bahwa setiap orang yang berseru kepadamu akan diselamatkan. Kami datang sebagai orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, betapa sering kami goyah. Ada yang sedang lemah imannya, ada yang letih dalam pergumulan keluarga, ada yang diam hampir menyerah. Jika ada yang takut menghadapi hari esok, jadikanlah firman Tuhan menjadi jangkar pengharapan kami. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar, tetapi jadikan kami orang yang percaya, berseru dan hidup dalam keselamatan-Mu. Roh Kudus, kuatkan hati yang rapuh, pulihkan yang patah, bangkitkan yang hampir padam. Dan kami juga berdoa bahwa Tuhan yang memanggil umat-Mu menjadi terang di tengah dunia. Hari ini kami membawa secara khusus gereja-Mu GBKP Cijantung ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulan yang tidak terlihat, beban pelayanan para hamba-Mu, dan tantangan yang sedang dihadapi jemaat. Jika ada yang lelah, Tuhan kuatkan. Jika ada perbedaan, Tuhan satukan. Jika ada kekurangan, Tuhan cukupkan. Agar gereja GBKP Cijantung menjadi tempat orang yang terluka menemukan penghiburan, tempat orang yang lemah menemukan kekuatan, dan tempat orang yang berdosa menemukan keselamatan. Teguhkanlah para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, dan juga pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja GBKP Cijantung. Urapi para majelis dan hidupkan kembali semangat jemaat.
Jadikan gereja ini bukan hanya bangunan, tetapi persekutuan yang hidup dan berseru kepada nama-Mu. Dan seperti janji-Mu, biarkan mereka mengalami keselamatan, kelepasan, dan pemulihan. Kami percaya Engkau setia melihara gereja-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Kepala gereja kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.